Jauh sebelum mobil listrik ramai kayak sekarang, Indonesia sebenarnya udah punya pionir yang berani banget bermimpi besar. Namanya Dasep Ahmadi, lulusan Institut Teknologi Bandung. Dan jujur ya, ini sih keren banget. Di saat orang lain masih nganggap mobil listrik itu kayak cerita masa depan, beliau justru udah mulai bikin mobil listrik sendiri, karya anak bangsa. Tahun 2013, dia ngenalin mobil listrik bernama Evina, singkatan dari Electric Vehicle Indonesia. Bayangin, mobil ini bisa muat 5 orang, pakai baterai lithium ion, sekali ngecas 4-5 jam, bisa jalan sampai 130 km. Dan yang bikin kagum, biaya operasionalnya jauh lebih hemat dibanding mobil bensin. Ini tuh kayak mimpi Indonesia punya industri mobil sendiri yang mandiri, dan waktu itu harapan itu benar-benar mulai kelihatan nyata. Tapi disinilah ceritanya mulai berubah. Masuk April 2013, waktu Dahlan Iskan minta mobil listrik dipakai buat acara besar APEC di Bali, beberapa BUMN kayak Bank Rakyat Indonesia, perusahaan gas negara, dan Pertamina ngeluarin dana besar buat pesan mobil dari proyek ini. Di titik ini, jujur kita pasti mikir, wah ini dia momen kebangkitan mobil listrik Indonesia. Tapi kenyataannya, nggak semulus itu. Mobilnya ternyata dianggap belum memenuhi standar, belum lolos uji jalan, belum bisa dapat izin resmi. Bahkan ada kritik soal rem yang nggak aman, nomor rangka yang nggak sesuai, sampai tudingan kalau mobil ini cuma modifikasi dari Toyota Alphard. Di sini mulai terasa apakah ini murni kesalahan teknis atau sistem yang belum siap menerima inovasi. Akhirnya kasus ini masuk ke ranah hukum, dan hasilnya cukup bikin kaget. Tahun 2016, Dasep Ahmadi divonis 7 tahun penjara, bahkan sempat diperberat jadi 9 tahun. Jujur ya, ini bagian yang bikin campur aduk. Di satu sisi, kalau memang ada kerugian negara, ya harus dipertanggungjawabkan. Tapi di sisi lain, ini orang lagi bikin inovasi. Dan dalam dunia teknologi, gagal itu bagian dari proses. Beliau sendiri bilang, riset itu butuh waktu, butuh trial error. Nggak bisa langsung sempurna. Dan ini kritik penting sih, apakah sistem kita udah siap bedain antara niat jahat dan proses belajar. Baru di tahun 2022, hukumannya dikurangi lagi jadi 7 tahun. Sekarang coba lihat kondisi hari ini. Mobil listrik udah mulai memenuhi jalanan Indonesia. Ironis nggak sih? Dulu ada orang yang mulai duluan, tapi justru jatuh di tengah jalan. Kisah ini tuh bikin kita mikir, inovator itu butuh bukan cuma keberanian dan kecerdasan, tapi juga sistem yang ngerti proses. Kalau nggak, orang-orang yang berani beda bisa malah dihukum, bukan didukung. Jadi menurut kamu gimana? Apakah ini murni kesalahan? Atau justru kita yang belum siap sama inovasi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.